rakyat biasa seperti kita sama polisi, Bang Rudi. Otomatis derajat polisi itu lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Pergi kau ke sekolah, tanya dulu kepada guru, udahlah di guru SMA mungkin tahu itu ya. Mana lebih tinggi polisi atau rakyat? Biar kau tahu rakyat lebih tinggi dari polisi. Yang menggaji polisi itu rakyat. Tidak ada polisi menggaji rakyat, tidak ada itu. Halo Erik, selamat malam, silakan. Selamat malam juga. Malam, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Begini Bang Rudi ya. Yang menciptakan pohon pengetahuan itu siapa? Tuhan. Tuhan ya. Lalu Ya. Nabi Adam dan Hawa kan makan buah pohon itu kan. Kok Tuhan sendiri menebusnya sih? Padahal pohon itu dia menciptakan, dimakan oleh Hawa dan Adam. Lalu Tuhan begitu bodohnya menebus dosa keduanya. Padahal dia sendiri yang ciptakan pohon tadi. Ya. Sama aku tanya dulu dengan kau. Yang menciptakan pohon kuldi itu siapa? Apa? Biar Pak gampang mengajarkan Allah. Allah. Nah, terus si Adam memakannya. Ya. Ya, terus betul. Mereka diusir dari surga. Ya. Apa enggak bodoh Allah di situ? Allah kan jadi bodoh di situ menurut definisimu. Nah, orang dia sudah bertobat malah diusir dari aduh. Gantian kita berbicara dulu. Dul, gantian kita berbicara, tahan emosimu dulu. Perbedaannya gini, dalam Islam kan Tuhan tidak menebus, cuma diusir dari surga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kok begitu bodohnya Tuhan sih? Tuhan pohon yang menciptakannya Tuhan sendiri. Lalu Adam dan Hawa memakan pohon tadi. Lalu dia sendiri menebus. Apakah itu enggak suatu ketololan gitu? Siap. Kita uji nanti Tuhan siapa yang tolol ya. Begini, saya membuat sebuah larangan. Ya, dilarang memancing di areal rumah saya. Saya beritahu kepada anak-anak. Tiba-tiba ada memancing. Maka saya bawa dia ke kantor polisi. Maka ditangkap polisi lah dia. Siapa yang bisa melepaskan anak ini? Hanya saya. Saya yang bisa melepaskan dia, nggak bisa orang lain. Karena saya yang jangan menjawab dulu dong, biar enak kita diskusi. Diamkan dulu mikmu, santai. Kau aku beri hak yang sama dengan aku. Matikan dulu mikmu. Ya, udah. Saya ulangi. Saya punya sebuah kolam ikan. Saya buat di situ, dilarang memancing di kolam ini. Barang siapa memancing kena pasal soldo 551. Maka datanglah orang, memancinglah dia situ, tutup. Saya lihat, kenapa kau memancing di situ? Ini sesuai apa? Ku lapor kau ke polisi, ku bawalah dia ke polisi. Polisi sesuai hukum yang berlaku, dicarilah hukumnya. Pertama dia mengambil milik orang lain, baru masuk wilayah tanpa permisi, ditetapkanlah hukumannya, ditetapkan dia tersangka, misalnya. Atau dibuatlah laporan. Siapa yang bisa memaafkan dia? Siapa yang bisa mengampuni dia? Cuman saya kan, karena saya pemilik kolam. Bagaimana cara saya mengampuni dia? Cara pertama, saya tebus dia. Oke Pak, dia sudah bersalah, oke. Saya tebus dia, kan kita bisa uang jaminan namanya. Ini uang jaminannya. Nah itu. Apakah saya bodoh? Memang kelihatan bodoh. Orang saya yang buat peraturan, dia masuk ke kolam saya tebus dia bodoh. Tetapi secara kemanusiaan, apakah saya bodoh? Enggak. Saya adalah orang yang berhati mulia. Mau menebus orang yang sudah memancing di tempat saya sendiri. Padahal saya ngantar dia ke kantor polisi. Saya memberi tebusan. Nah itu paham ya? Silakan Erik Ranggung. Nanti kau tanya Erik. Silakan. Iya, betul. Gini ya Bang Ruby ya. Gini ya. Nah yang punya kolam Bang Ruby kan. Yang berkuasa polisi. Nah, berarti Bang Rudi menebus kepada polisi. Ini Yesus menebus kepada dia sendiri. Kan cuma tolol namanya. Oke. Yesus menebus kepada dia sendiri. Nanti dulu saya ngomong kan. Nah, kalau yang Bang Rudi, oke, saya katakan betul. Tapi yang maksud saya katakan,
Bang Rudi tadi menebus kepada polisi, mohon dibebaskan karena ada yang berkuasa polisi. Nah, dia sendiri Tuhan menebus kepada siapa? Menebus kepada diri sendiri itu namanya suatu ketololan, Bang Rudi. Gitu. Ku jelaskan, matikan mikmu ya. Itulah enaknya orang Kristen. Tuhannya ditolol-tololkan pun kita tidak lapor polisi. Tidak ada nanti orang teriak-teriak. Wow, 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 katanya enggak ada. Kita slow, kita jawab. Ya, itu iman kita diserang, kita berhak mempertahankan. Tapi habis ini aku tanyai. Oke. Kepada siapa saya menebus tadi? Kepada polisi. Karena dialah orang yang berhak menangkap ini. Oke? Sekarang. Kepada siapa Yesus menebus? Bukan kepada dirinya sendiri. Inilah kekeliruan para keledai-keledai berpikir. Karena mereka tidak paham bahwa alam maut itu sudah milik iblis. Jadi kepada iblislah dia menebus. Sebab sejak manusia berdosa, satu dosa saja, dia sudah berhutang kepada iblis. Paham ya? Maka dia berbuat kebaikan untuk menebus utangnya. Tak bisa. Kenapa? Dosanya lebih banyak daripada kebaikan yang dia buat. Paham tak kau? Nangkap enggak otakmu? Silakan. Oke, ini kata Bang Rudi tadi kan menebus kepada iblis. Gitu kan? Intinya kan. Jadi menurut Bang Rudi itu kalau Tuhan menebus kepada iblis berarti masih tinggi iblis dong ilmunya dari Allah. Menebus kepada sesuatu yang lebih tinggi. Kita biasa akan menebus kepada polisi. Otomatis polisi itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Artinya kalau Tuhan menebus kepada iblis, artinya derajat iblis lebih tinggi dari Tuhan. Kan begitu. Oke. Ku jelaskan, matikan mikmu. Sejak kapan derajat polisi lebih tinggi dari masyarakat? Masyarakat yang membiayai dia, masyarakat yang memberi gaji dia melalui pajak, masyarakat yang memberi makan dia. Kau itu memang keledai nggak tahu, ilmumu nggak ada. Itu masih masyarakat biasa. Bagaimana kalau pejabat? Katakanlah gubernur misalnya, presiden lah, atau apalah. Kan bisa aja ada orang yang dibuatnya undang-undang tiba-tiba tertangkap yang menghujat presiden misalnya. Tapi presiden menebus dia dengan memberikan pengampunan. Kan begitu. Apakah polisi lebih tinggi dari presiden? Saya kata siapa? Pakailah inimu. Tapi keledai akan tetap jadi keledai. Tidak bisa dia menjadi kuda poni sekalipun. Silakan. Ini Bang Rudi bukan presiden. Rakyat biasa seperti kita sama polisi, Bang Rudi. Otomatis derajat polisi itu lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Dari mana peraturannya lebih tinggi? Dari mana kedudukannya lebih tinggi? Diam dulu. Kalau enggak lebih tinggi, untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita jadi polisi? Mendingan jadi petani aja. Artinya setiap diperebutkan sekarang, oke. Sabeng muka itu lebih tinggi. Diam dulu. Siap. Matikan mikmu, biar ku jawab. Pergi kau ke sekolah, tanya dulu kepada guru. Udahlah, di guru SMA mungkin tahu itu ya. Mana lebih tinggi polisi atau rakyat? Biar kau tahu rakyat lebih tinggi dari polisi. Yang menggaji polisi itu rakyat. Tidak ada polisi menggaji rakyat. Tidak ada itu. Pahami dulu. Aduh. Itu aja kau nggak tahu disaksikan jutaan orang. Keluar lagi mulutmu kencang. Bilang Tuhan orang sana tolol. Sebentar lagi ku uji Tuhanmu. Silakan. Sejak kapan Bang Rudi rakyat yang menggaji polisi? Dari dulu yang menggaji polisi pemerintah, nggak pernah rakyat. Sejak kapan rakyat menggaji polisi? Oke lah. Memang kau keledai, nggak ada ilmu kau, malas aku menghujat-hujat Tuhanmu pun aku nanti berdosa juga. Sudah ya, nanti kau pergi dulu ke sekolah, tanya sejak kapan polisi rakyat yang menggaji, bilangnya. Memanglah keledai ini sampai kapanpun tidak ada cerdasnya satu sedikit pun. Mau di Amerika, mau di Jerman, mau di Arab Saudi, semua lakon. Dodong, busuk. Aduh. Sejak kapan rakyat menggaji polisi? Katanya, pajakmu itu diambil tiap bulan, tiap hari, tiap kau makan di restoran. Gunanya untuk apa? Membiayai seluruh pembangunan yang ada di Indonesia ini. Membiayai semua aparat negara.
Kan? Aduh. Saya menggaji mereka, makanya kita di kantor polisi itu ruang publik, bukan ruang privat. Makanya di situ orang bisa video-video. Tapi kalau di rumahku ini nggak bisa kok video karena ini ruang privatku. Aduh, Dodong, loak. Mau aku tanya kau nggak jadi karena sudah loak kali kau. Waduh, malu aku bertanya sama orang Dodong kayak kau. Gabe dohot iba gabe Dodong. Molo nyalo na loak, dohot do iba gabe loak. Nah, kalau kita lawan orang Dodong, kita ikut jadi Dodong. Aduh.